Beberapa hari belakangan, masyarakat mengungkapkan berbagai kekesalannya atas kasus hukum Pertamina yang mengoplos Pertamax dengan bahan baku Pertalite. Dengan motif meraup keuntungan, Pertamina dinilai mengorbankan dan merugikan niat baik masyarakat yang dengan sadar membeli bensin non-subsidi. Menyikapi adanya dugaan BBM oplosan, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta dan Center of Economic and Law Studies, Selios, membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa menjadi korban. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira. Halo, selamat siang Mas Bima. Ya, selamat siang. Baik, Mas Bima, apa saja syarat masyarakat yang ingin mengadukan kerugian atas tindakan Pertamina? Ya, salah satu syaratnya yang dilakukan ya oleh LBH Jakarta bersama dengan Selios ini adalah membuka formulir pengaduan seluas-luasnya. Di situ bisa dilihat mulai dari identitas, kemudian pada waktu kapan melakukan pembelian, dan yang lebih penting lagi pengaduannya juga dalam bentuk apakah selama pembelian Pertamax itu dilakukan, itu ada kemudian indikasi misalnya motor atau mobil itu dalam performa mesin yang kurang begitu baik, atau mengalami misalnya servis berulang kali terutama yang terkait dengan pembakaran. Nah, itu semua harus diisi oleh si pengadu atau oleh masyarakat yang merasa terdampak. Karena kita melihat begini, ini kan aduannya sudah lebih dari 500-an lebih nih aduan yang masuk. Jadi kita melihat bahwa ini bukan hanya soal kerugian negara dari sisi dana kompensasi dan juga subsidi yang hilang. Tapi yang lebih parah daripada itu adalah bagaimana Pertamina ini kan ibaratnya harus mengembalikan selisih. Kalau benar-benar terjadi oplosan, itu selisih antara harga Pertalite dengan Pertamax. Yang kita hitung, itu 47 miliar rupiah per harinya, atau setahun itu 17 triliun rupiah. Itu baru 1 tahun. Kalau itu terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, tinggal dikalikan 5. Nah, ini kan artinya tidak hanya menuju pada meminta tanggung jawab kerugian negaranya, tapi juga bagaimana kerugian konsumen, mesin yang sering rusak, uang yang harusnya bisa digunakan untuk membeli barang lainnya, tapi digunakan untuk Pertamax yang kadarnya kurang begitu baik misalnya. Ya. Nah, itu juga harus ada kompensasi masyarakat. Sebenarnya itu yang diminta. Baik, Mas Bima, Anda menyebutkan bahwa sudah ada 500 aduan yang masuk. Apa saja yang menjadi keluhan kebanyakan warga? Apakah karena mesinnya yang rusak atau seperti apa? Iya, tentu ada dua paling banyak ya. Yang pertama, aduan terkait dengan ini kan selisih harga yang harusnya masyarakat bisa menerima BBM dengan kualitas yang sesuai. Kalau RON-nya 92, ya RON-nya 92, jangan diberikan RON yang lebih rendah. Itu aduannya. Yang kedua adalah terkait dengan ganti rugi kerusakan servis pada mesin yang terdampak oleh adanya Pertamax oplosan. Nah, ini kan kita melihat juga dan sesuai dengan yang dikatakan oleh Kejaksaan, bahwa sebelumnya sudah ada beberapa laporan dari masyarakat atau kejadian di masyarakat bahwa mengalami berbagai kerusakan, terutama dalam hal pembakaran mesin. Itu karena RON yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin. Nah, ini kan kalau diakumulasi artinya kan biaya servisnya yang jadi beban masyarakat, baik motor maupun mobil itu kan juga meningkat. Nah, ini yang salah satu yang dituntut dalam pengaduan itu. Baik, Mas, ini sangat menarik ya, bagaimana masyarakat juga sangat terdampak. Meskipun sejauh ini kalau bisa kita bilang pemerintah hanya fokus pada kerugian negara, tapi tidak menghitung kerugian masyarakat secara individu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya pikir ini melebihi dari kerugian negara. Ini tidak hanya bicara APBN. APBN betul, itu ada pajak masyarakat juga. Tapi sebagai konsumen dari Pertamina, konsumen dari Pertamax yang merasa spesifikasinya tidak sesuai, dan ini apapun yang dikatakan oleh Pertamina, tapi faktanya Kejaksaan itu kan melakukan penyelidikan dengan alasan adanya blending yang tidak taat hukum. Nah, di situ itu statement jelasnya. Memang ada indikasi tidak sesuai spesifikasi yang diterima masyarakat. Ini harus dikembalikan kelebihan-kelebihan ini, kerugian dari masyarakatnya. Nanti apakah kompensasinya mau diberikan diskon Pertamax misalnya di seluruh SPBU itu selama 2-3 bulan, itu silahkan. Yang penting nilainya harus sama dengan 47 miliar
indikasi awal adanya kerugian selisih harga Iya, Pertalite dengan Pertamax yang dibebankan kepada masyarakat. baik. Atau bentuknya bisa lainnya, bisa dengan voucher yang terhubung dengan My Pertamina dan lain sebagainya. Intinya harus dikembalikan kerugian itu ke masyarakat. Oke, artinya Anda menyarankan ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, baik merupakan diskon ataupun juga voucher selama beberapa bulan pertama. Mas Bima, dari mana Anda akan memulai gugatan ini setelah adanya tadi banyaknya laporan dari masyarakat yang sudah dikumpulkan oleh Selyos? Ya, tentu pemain depannya ini kan LBH Jakarta. Jadi teman-teman yang memang memiliki pengalaman untuk melakukan gugatan. Apakah nanti akan masuk dalam class action? Karena ini kerugiannya masyarakat cukup banyak. Intinya dari sisi LBH Jakarta yang akan menjadi lead atau pemimpin ke depan untuk mengumpulkan aduan ini dan melakukan gugatan kepada pemerintah. Atau cara lainnya misalnya langsung melakukan dorongan agar gugatannya difokuskan kepada Pertamina sehingga kompensasinya kepada masyarakat bisa langsung dibayarkan setelah tentunya proses pengadilan. Nah, tugas Selyos di sini adalah melakukan dukungan dari sisi pendataan, dari sisi modeling ekonomi, dari sisi analisis apabila diperlukan menjadi saksi ahli dalam persidangan. Nah, itu kira-kira gambarannya ke Baik. depan. Baik, Mas Bima, dari kacamata Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan instrumen regulasi dan juga pengawasan? Karena bisa kita bilang ini pengawasan yang kurang begitu sehingga terjadinya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus dilakukan ke depannya? Ini saya pikir mafia migas jilid 2 dengan skenario yang jauh lebih kompleks Ya, daripada Petral atau mafia migas jilid pertama. Jadi mulai dari standarisasi dari sisi BBM yang akan dilakukan kemudian blending itu juga harus betul-betul diawasi. Selain itu juga produksi dari sisi kilang untuk minyak mentahnya. Jadi jangan ada kemudian kong kali kong menolak produksi minyak dalam negeri karena tidak sesuai spesifikasi kilang, sampai dengan perizinan impor. Memang faktanya kita masih impor BBM dalam jumlah besar. Tapi di sini letaknya, buat apa hari ini kita mengimpor BBM dengan RON 88? Kan sudah nggak ada lagi BBM premium sebenarnya di Indonesia ini. Adanya 90 dengan RON 92. Jadi kalau ada yang mencurigakan begitu, seharusnya pengawas apakah dari sisi misalnya DPR, dari sisi komisaris yang ada di Pertamina, itu melakukan deteksi dini bahwa ini ada kecurigaan mengarah pada rente dari sisi impor BBM atau minyak mentah yang sebenarnya tidak dibutuhkan di Indonesia. Jadi dari hulu sampai hilir saya kira ini harus ada reformasi total, dan kami mendesak ya, selain dari gugatan, kami mendesak adanya tim independen atau Satgas Mafia Migas Jilid Kedua untuk melakukan pembenahan dan temuannya dipublikasikan kepada publik, kepada DPR, dan dilakukan pembenahan tata kelola secara komprehensif. oke, baik. Reformasi total dan juga Satgas Mafia Migas Jilid 2. Terima kasih Mas Bima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Selyos sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Sindo Siang. Sehat selalu. Terima kasih.